Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, anak beliau yaitu Abu Ahmad Abdurrahman Al-Wadi'i chatting ana, beliau menyampaikan Syekh yaitu bapak beliau menyampaikan salam kepada antum yaitu ana dan juga kepada penuntut ilmu para thullab ya. Antum mendapat salam dari Syekh Adil Ibni Mi'wad Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, atau qala Syekh Adil qauluhu rahimahullah. Siapa rahimahullah di sini? Ya? Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Wa fis sahihain an Umar radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut bergantung pada niatnya. Ya ikhwan, ya tullabul ilm, seluruh amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu dianggap sah atau tidaknya bergantung dengan niat. Illa fi ba'dil abwab, kecuali pada sebagian bab-bab fikih seperti izalatul najasah, qada'ud dain, la yahtaj ilan niyat. Seperti buang najis, menghilangkan najis, kemudian bayar utang, itu tidak butuh dengan niat. Adapun mayoritas ibadah-ibadah yang lain, fikih-fikih yang lain butuh kepada niat. Wa inna ma likulli imri'in ma nawah. Dan setiap orang dikasih pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat pahalanya dia itu teranggap karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia cari, awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dianggap pahala. Tapi kalau hijrahnya karena dunia atau karena wanita ini perkara bagian dari dunia ya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadis ini ahadul ahadits allati yadurud din 'alaiha, salah satu hadis yang agama Islam ini berporos padanya. Farwiya 'anis Syafi'i annahu qala, diriwayatkan dari al-Imam Syafi'i bahwasanya beliau al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, hadzal hadis thuluthul ilmi. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, adalah sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi, dan masuk ya, hadis ini pada 70 bab fikih. Jadi hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, masuk pada 70 bab fikih. Maksudnya apa? Ada 70 bab fikih butuh kepada niat. Kecuali ada beberapa bab fikih yang tidak butuh pada niat, tadi yang Anda sebutkan, menghilangkan najis tidak butuh kepada niat. Bab qada'ud dain, bayar utang, tidak butuh kepada niat. Wa 'anil Imami Ahmad rahimahullahu taala annahu qala, dan juga diriwayatkan dari al-Imam Ahmad bahwasanya al-Imam Ahmad beliau pernah mengatakan, usulul Islam ala salasati ahadits. Usul pokok
agama Islam berporos pada 3 hadis. Hadis Umar innamal a'malu binniyat, wa hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, wa hadis Nu'man ibn Bashir al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Kata Imam Ahmad, agama Islam ini berporos pada 3 hadis. Hadis pertama innamal a'malu binniyat, itu hadis yang menjadi barometer mi'yar amalul qalbi, hadis yang menjadi tolak ukur amalan hati. Apa amalan hati? Di antaranya ikhlas. Tolak ukurnya apa? Dengan hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua apa? Hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara urusan agama dan bukan bagian dari agama, maka perkara yang dibuat-buat tadi akan tertolak. Ini mi'yar amal al-jawarih, tolak ukur untuk amalan badan. Harus mencocoki Nabi SAW. Kalau hadis Umar min babil ikhlas, kalau hadis Aisyah min bab al-mutaba'ah. Terus apa? Hadis Nu'man ibnu Bashir. Bagaimana hadisnya? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadzal hadis min bab al-wara'. Hadis ini bab wara'. Perkara halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di tengah-tengahnya ada bab mutasyabihat. Orang yang wara' dia akan meninggalkan perkara yang mutasyabihat. Wadih? Ya. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ahabbu likulli man amila, atau wa qala al-Imam Ahmad uhibbu likulli man amila min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il bir an takuna an-niyyah mutaqaddimatan fi dhalika qabla al-fi'l. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat fa hadza ya'ti ala kulli amrin min al-umur. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan uhibbu likulli man amala, atau likulli man amila, aku suka, aku menyukai bagi setiap orang yang beramal, baik berupa sholat, berupa puasa, sedekah, atau dari jenis-jenis kebaikan, hendaknya niat itu lebih didahulukan sebelum perbuatan. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan amalan-amalan itu bergantung dengan niat. Sehingga ini hadis datang pada setiap perkara yang ada dari perkara-perkara agama ini. Kata Imam Ahmad, yang aku sukai bagi setiap orang yang ingin beramal, entah dia puasa, sholat, zakat, menuntut ilmu, apapun amalan-amalannya, maka niatnya harus lebih dahulu dijaga. Niatnya harus perlu ditata, perlu dipelajari. Apalagi menuntut ilmu, sangat penting bagi antum semua apa? Untuk menata keikhlasan. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadah butuh kepada niat yang ikhlas. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun apabila orang yang menuntut ilmu tadi niatnya ikhlas. Dan niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu bisa menjaga seseorang tetap istiqomah. Ya ikhwan, keikhlasan akan menjaga seseorang tetap istiqomah, akan tetap tegar. Apapun rintangan, awaik, penghalang-penghalang pada seorang penuntut ilmu, itu semua akan bisa diselesaikan dengan cara ikhlas. Apapun yang menyingkirkan para penuntut ilmu dari jalan ilmu, terkadang sebab utamanya apa? Adamul ikhlas, tidak ikhlas. Maka perlu bagi penuntut ilmu kita semua untuk menata keikhlasan. Ikhlas itu perkara yang sangat penting. Karena diterima atau tidaknya ibadah adalah dengan ikhlas. Percuma ya ikhwan, kita capek-capek menuntut ilmu, kita capek-capek belajar, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagi penuntut ilmu dimulailah dari sekarang. Antum menuntut ilmu dari sekarang, dimasuk pondok pesantren, antum harus menata diri untuk ikhlas. Apa ikhlas itu tadi? Dikatakan oleh Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Engkau niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain, saudara, keluarga, kerabat, orang tua. Antum dengan ilmu tadi antum bisa mendakwai orang lain ya ikhwan. Jangan niat antum kebalik. Menuntut ilmu niatnya apa? Untuk cari pekerjaan. Menuntut ilmu ingin dikatakan sebagai ustadz. Menuntut ilmu supaya
yusyar ilahi bil banan, tidak boleh. Bahkan terancam neraka. Nabi SAW mengatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyumari bihi sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu yang tidak boleh dituntut melainkan mengharapkan wajah Allah, dan tidaklah dia mempelajarinya melainkan tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh, aliyujahi bihil ulama, atau aliyubahi bihil ulama, atau berbangga-bangga di hadapan para ulama. Ya, apa kata Nabi SAW? Fal lam yajid arfal jannah, atau fal jannah alaihi haram. Ya, haram bagi dia surga. Summa qala syekhuna rahimahullah, kemudian Syekh Mukbil mengatakan, fala yatlub al-ilma li syahadatin wala li arabin ukhar. Maka janganlah seorang penuntut ilmu mencari ilmu dalam rangka mencari syahadah. Syahadah itu apa? Ijazah saja. Jangan pula dalam rangka mencari arabin ukhar, tujuan-tujuan yang lain. Di zaman sekarang, ya, kadang orang cuma belajar itu cuman yang dipikirnya apa? Syahadah. Saya punya sanad lu Al-Quran. Ente punya sanad Al-Quran. Kalau ente nggak hafal Al-Quran percuma juga tuh. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Zaman sekarang, kalau dulu ya, untuk dapatkan syahadah itu bisa dengan cara apa? Menuntut ilmu, ya, baru dapat. Zaman sekarang orang dapat syahadah, dapat gelar, dapat ijazah bisa tanpa menuntut ilmu, dengan fulus. Banyak kan orang-orang kuliah online dapat gelar, ya benar. Mana ilmunya? Ya ikhwan, ya tullabul ilm, hadhihi da'watullah wa hadhihi da'wa minal kitabi was sunnah. Qad saru alaihi salafuna salih. Ya, ini dakwah Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Telah ditempuh oleh para salafun salih. Mereka berdakwah tanpa menggunakan syahadah. Mereka berdakwah tanpa menggunakan sertifikat. Diberkahi itu dakwah mereka. Ingat, keikhlasan yang paling penting. Kam rafa'allahu darajatan nas bisababi ikhlasihim. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan sebab keikhlasan mereka. Dan betapa banyak orang yang bergelar tinggi, tidak Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan ilmu, dikarenakan tidak ada padanya ikhlas sama sekali. Ini sangat penting bagi antum semua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tidak ada gelar sama sekali, tidak ada sejak syahadah, ijazah sama sekali, tapi lihat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang penting itu ikhlas. Adapun kalau seandainya dia berdakwah, dia punya ilmu, dia belajar, dan ternyata dibarengi dengan syahadah, ijazah, itu perkara yang mubah, boleh, dan terkadang memang dibutuhkan. Namun kalau itu saja yang dicari, zaman sekarang orang nyari sekali, dicari. Percuma kalau sama anak tuh dah mau di daur hadis ini, ya, antum tanya sama Ramadan, apa dia anak tanya CV-nya antum Ramadan? Tidak ada. Ngomong antum mau ngajar di daur hadis, anda tidak butuh syahadah, gelar S1, S2, S3, tidak butuh. Bisa nggak baca kitab tuh? Itu saja. Mau gelarnya S2, S3 nggak bisa baca kitab, plantar pelintut, dah pergilah sana. Anda tidak butuh orang gelar sarjana. Anda yang butuh bisa, ya. Kalau tidak bisa ngi'rab, nggak bisa nahwu, sudah pergilah. Kita tidak butuh pengajar yang seperti itu. Yang kita butuhkan orang yang berilmu, bukan orang yang bergelar. Difahami? Karena yang ana carikan adalah untuk mendidik, bukan untuk buat percetakan. Difahami? Kalau kerja mungkin barangkali. Yang butuh ilmu sekarang ini mendidik. Ya. Ada orang hafizul Quran, punya ilmu tajwid, bagus bacaannya, punya hafalan, walaupun dia nggak punya tamatan sarjana, sudah di sini anak terima untuk mengajar. Ya. Tuh tanya sama Ramadan, apakah dia anak tanya ijazahnya? Nggak ada yang tanya ya kon. Ya. Berantum apa, lulusan apa, segala macam. Dia bilang anak pernah mondok, Ustadz. Sudah anak enggak tanya antum gelar sarjana apa enggak ada. Anak butuh pengajar, udah anak masukkan. Difahami? Nah, untuk apa? Gelarnya sarjana baca kitab aja pelantar pelintut kok. Ya toh? Suruh baca. Kayak mau berak. Berarti nggak bisa apa-apa. Nggak punya ilmu itu namanya. Kalau istilah Dzulqarnain itu apa? Ijazah itu tanda orang pernah belajar, bukan tanda orang berilmu. Difahami? Walaupun ada di sana orang yang punya ijazah, punya ilmu, ada. Tapi zaman sekarang jadi fitnah.
Ya, orang berbondong-bondong untuk gelarnya S2, S3 tapi nggak punya ilmu sama sekali. Ada dia ustadz ilmunya. Ilmunya juga kadang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang umum, lihat antum. Ustadz-ustadz umum, gelarnya MPD, MAG, apa segala macam. Tuh sodor yang antum kitab kayak gini, bisa nggak? Keringat dingin dia. Ya enggak? Keringat dingin. Antum nggak punya gelar, disodori buku kayak gini lancar bacanya. Bisa ngi Arabnya. Itu jauh lebih afdol. Karena yang dibutuhkan tuh ilmu ya ikhwan. Difahami? Antum punya bisa berceramah dengan dalil yang bisa ngalir di lisan antum. Qala Allah wa qala Rasul. Sodorin kitab antum bisa. Itu kalah itu gelarnya yang S2, S3 itu tadi. Difahami? Paling jadi pelawak nanti ceramah-ceramah umum Isra Mi'raj Maulid Nabi. Ya enggak? Yang hadir juga orang-orang awam, bukan para thulabul ilm. Ini sangat penting bagi antum semua. Ya antum lihat sendiri lah ya. Anak punya gelar enggak? Antum tahu gimana dakwanya anak di Palembang ini? Ya? Wandi antum tahu sendiri kan? Anak ada gelar? Enggak ada. Nah, dari situ antum bisa pelajari, ya. Mungkin di suatu tempat butuh gelar. Ya. Mungkin saja. Enggak masalah antum. Gelar LC lah, gelar BA lah, gelar SPD, silakan kalau memang dibutuhkan. Tapi jangan antum jadikan itu tujuan utama. Sehingga yang penting saya dapat ijazah tanpa dapat ilmu. Itu tidak boleh. Ya. Kata Syekh Muqbil, li'annahu, kata Syekh Adil, li'annahu idza talabal ilma wa gharduhu asy-syahada faqat lam yakun mukhlisan fi ilmihi li'annal ikhlas an turida bi amalika wajhallah. Karena kalau dia menuntut ilmu dan tujuannya adalah tujuannya adalah ijazah saja, maka dia tidak dikatakan ikhlas dalam beramalnya. Dikarenakan ikhlas yaitu engkau menginginkan wajah Allah dengan perbuatan, dengan amalanmu tadi. Itulah ikhlas. Kita mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Itu namanya ikhlas. Kalau menuntut ilmu tujuannya gelar saja, tujuannya sertifikat atau ijazah, maka itu bukan menunjukkan keikhlasan. Wa qauluhu wala li arabin ukhra, bukan juga karena tujuan-tujuan yang lain, ai li agrab wa hajatin ukhra, karena tujuan-tujuan atau hajat-hajat yang lain, kasum'a, seperti sum'a wa hubbis sana, senang dipuji, wa ayu gardin min agradid dunya, atau mengharapkan tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Fa in kanat niyyatuhu li gardin min agradid dunya sawa'un kana malan aw madhan wa sana'an aw ghaira dzalik lam yakun muhaqqiqan lil ikhlas alladzi umira bil ibad. Kalau ternyata tujuannya adalah harta atau pujian atau sanjungan atau yang selain itu, maka dia tidak dikatakan orang yang mewujudkan ikhlas yang telah diperintahkan dengannya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wadih? Jelas ya ikhwan? Jelas ya? Wa idza talabal ilma lillahi subhanahu wa ta'ala fahasala lahu sana'un wa tayyib. Kalau seandainya dia menuntut ilmu dan ikhlas ya karena Allah Azza wa Jalla, lalu dia mendapatkan sanjungan yang sangat bagus, au u'tiya syahadatan, atau dia diberi ijazah syahadah, au ghairu dzalika min agradid dunya, atau yang selain itu dari perkara-perkara dunia, dikasih duit, kasih amplop lah bahasanya, kasih apa segala macam perkara-perkara dunia, wa huwa lam yuridha li dzatiha innama kanat niyatu khalisah, dan dia tidak menginginkan hal tersebut secara zatnya, niatnya adalah ikhlas, fa hadza la yu'athir insyaallah fi ikhlasihi wallahu alam, maka ini tidak ada merusak ikhlas dia, wallahu alam. Jelas? Antum niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat ijazah S1, dapat ijazah S2, enggak masalah. Kalau niatnya ikhlas. Yang jadi masalah itu kalau niat tujuannya itu loh, belajar. Antum kenapa mau kuliah? Kuliah aja lah supaya dapat gelar S1. Tujuannya apa? Supaya dapat kerjaan. Ya ikhwan, niatkan saja antum belajar lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiapkan hamba-hambanya yang ikhlas. Man kanat hammahu, man kanatil akhirah hammuhu, man kanatil akhirah hammahu, jama'allahu syamlah.
wa ja'alallahu al-ghina fi qalbihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang niatnya adalah akhirat, maka seluruh urusannya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan datang kepada dia dunia dalam keadaan wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah, afwan. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang dalam keadaan terseret-seret atau terbirit-birit untuk mendatangi antum. Wallahu ta'ala alam. So, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan sisanya pada pertemuan berikutnya.